Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Baru-baru ini beredar di media tentang permintaan LDNU kepada pemerintah agar melarang penyebaran dakwah Wahabi di Indonesia. Kemudian dibantah bahwa itu bukan kebijakan PBNU. Permintaan ini tentu beralasan karena beberapa negara tetangga juga sudah melakukan hal serupa. Pada waktu yang sama, mendapat respon yang kontra terhadap himbauan ini. Kemudian saya juga menonton satu video testimoni oleh seorang ibu yang mengeluh karena di sekitar rumahnya ada madrasah atau pengajian yang disinyalir mengganggu ketentraman masyarakat di sekitar perkampungan tersebut karena karakter para peserta dan guru-guru yang mengajar di daerah situ yang tidak ingin beradaptasi dengan masyarakat atau tidak menghormati budaya masyarakat setempat. Misalnya meminta izin numpang lewat jika ingin lewat atau memberi salam kepada siapapun yang dijumpai di sekitar perkampungan itu. Mereka sangat eksklusif dan tertutup serta tidak ingin berinteraksi dengan masyarakat setempat sehingga masyarakat merasa terganggu dan tidak nyaman sehingga meminta pemerintah setempat agar melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap madrasah dan pengajian dimaksud. Diakui atau tidak bahwa potret dakwah Islam saat ini di Indonesia memang sangat beraneka ragam. Berbeda dengan situasi dakwah beberapa tahun lalu. Ada yang terbuka, moderat, logik, dan modern, tetapi ada juga yang fanatik, ekstrim, dan eksklusif. Bahkan juga ada yang liberal dan juga politis. Aneka dan macam dakwah ini bukan saja menunjukkan bahwa interpretasi terhadap teks-teks agama kita berbeda-beda di setiap kelompok, tetapi juga menunjukkan bahwa betapa masyarakat kita saat ini sangat terekspos dengan pandangan-pandangan dari luar akibat kemajuan teknologi dan interaksi masyarakat kita dengan masyarakat luar sehingga mulai meninggalkan pemahaman-pemahaman keagamaan yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita terutama para kiai-kiai kita. Sebenarnya apapun afiliasi pemikiran dan mazhab kita dalam beragama tidaklah menjadi masalah karena itu adalah hak semua orang untuk mengikuti satu pandangan tertentu. Tidak ada yang bisa melarang seseorang untuk mengikuti satu pandangan keagamaan. Apakah dia mau ikut Ahmadiyah, atau mau ikut Bahaiyah, atau ikut Syiah, atau ikut Salafi, atau ikut Durus. Semuanya kembali kepada diri setiap orang dan masing-masing orang akan bertanggung jawab pada dampak keyakinan sendiri-sendiri. Tetapi suatu hal yang harus dicatat dan harus selalu diingat adalah bahwa agama tidak pernah mengajarkan eksklusivisme, fanatisme, apalagi fanatisme buta, apalagi ekstremisme. Bahkan yang demikian itu sangat dilarang dalam agama. Rasulullah SAW menegaskan bahwa bukanlah golonganku orang-orang yang mengajarkan fanatisme. Oleh karena itu, berpandangan secara fanatik dengan mengklaim bahwa dirinya lah yang paling benar, pemahaman keagamannya adalah sesuatu yang sangat keliru, apalagi jika menganggap orang lain salah dan sesat dan tidak benar keyakinannya. Dalam Al-Quran sendiri menegaskan bahwa janganlah menganggap diri kalian sebagai orang yang paling suci atau yang paling bertakwa. Karena sesungguhnya Allah lah yang maha tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, jika ada satu kelompok yang menganggap dirinya paling benar dalam pengamalan keagamaan dan menganggap dirinya paling suci atau paling benar, maka sesungguhnya juga dia sangat-sangat keliru. Kebanyakan bentuk dakwah sekarang ini, apalagi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, selain eksklusif, juga sangat fanatik. Bahkan yang paling parah karena menganggap orang lain tidak benar dalam memahami agama, sehingga harus dijauhi. Tidak perlu disalami jika berpapasan di jalan, atau tidak perlu menyapa kalau ketemu di jalan, apalagi senyum dan berjabat tangan, karena bukan bagian dari kelompoknya. Oke lah. Kalau misalkan laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya. Tetapi kalau sesama perempuan atau sesama laki-laki, apalagi dengan orang yang lebih tua, tentu tidak benar. Jika hal-hal yang menjadi tradisi kita tidak dilakukan seperti menyalahi mereka atau menghormati mereka. Kemudian terkait dengan doktrin eksklusivisme dalam berdakwah yang sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Jika dikaitkan dengan prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar, sebenarnya juga keliru karena masyarakat di sekitar kita umumnya adalah
seiman dan seagama, dan mereka semua butuh pencerahan tentang agama. Nah, kalau eksklusivisme, bagaimana orang lain bisa mendengar dan bagaimana orang bisa gabung dengan kita? Jika dulu Nabi eksklusif dalam berdakwah ketika masih di Mekah, itu bisa dimaklumi karena tantangan yang dihadapi oleh umat Islam saat itu cukup berat dan menyangkut masalah jiwa dan fisik. Tetapi setelah umat Islam mulai banyak, terutama ketika Nabi di Madinah, dakwanya juga sudah terang-terangan dan terbuka. Bentuk eksklusivisme dakwah memang saat ini masih terjadi, tetapi itu di negara-negara yang minoritas muslim. Jadi doktrin eksklusivisme dalam berdakwah bukanlah masanya, apalagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Masjid dan musala di mana-mana, bahkan di kantor-kantor pemerintahan yang semuanya membutuhkan penceramah dan pencerahan dan guru ngaji. Begitu juga jamaahnya membutuhkan siraman rohani. Tetapi jika ada kelompok yang masih eksklusif dalam berdakwah, berarti itu bisa mengundang tanda tanya. Apa tujuan dakwah itu dan apa yang diinginkan dari dakwah itu? Apalagi jika doktrin dakwah tersebut melarang keras berinteraksi dengan orang lain dan menutup diri, maka sudah bisa dipastikan bahwa dakwah mereka memiliki agenda tersendiri di luar dari agenda agama itu secara umum, yang tujuannya mengajak orang untuk selalu bertakwa kepada Tuhan kapanpun dan dimanapun dan berbuat baik terhadap semua orang. Jadi misalnya ada komunitas dakwah yang sangat eksklusif, fanatik, apalagi menimbulkan keresahan di masyarakat dan menolak kearifan lokal seperti saling menghormati antara sesama, tidak mau gotong royong, meninggalkan tradisi-tradisi dan budaya setempat yang sangat baik itu dan lain-lain sebagainya, maka wajar jika ada yang protes dan meminta untuk dihentikan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada agama, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.